Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Agni Sofia Kamila dengan NIM 23115820. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini hasil kerja kelompok kami adalah berupa profil perusahaan bernama AgroConnect. Nah, AgroConnect ini merupakan platform agritech yang menghubungkan petani lokal dengan pembeli, distributor, hingga pasar ekspor melalui teknologi digital. Platform ini menyediakan marketplace hasil pertanian, informasi harga secara real-time, analisis data pasar, serta sistem pelacakan distribusi sehingga proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan. Di sini ada bidang pertanian digital, lalu produk marketplace-nya ekspor-impor, dan untuk targetnya sendiri adalah petani lokal dan buyer internasional. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama adalah identifikasi masalah. Sektor pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketergantungan petani terhadap tengkulak, kurangnya transparansi harga, serta terbatasnya akses menuju pasar ekspor. Untuk peluangnya sendiri adalah terjadinya peningkatan adopsi smartphone di pedesaan, tren pangan organik global yang melonjak tinggi, serta besarnya dukungan regulasi pemerintah dalam digitalisasi dan ekspor UMKM produk tropis Indonesia. Dan untuk solusinya sendiri adalah AgroConnect hadir sebagai solusi digital yang menghubungkan petani secara langsung dengan pembeli sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat, harga lebih transparan, dan peluang pasar menjadi lebih luas. Lalu selanjutnya untuk politik. Kebijakan ketahanan pangan nasional dan dorongan regulasi ekspor berbasis digital oleh pemerintah Indonesia. Lalu untuk sosial, pergeseran perilaku konsumsi pangan, sehat maupun organik, serta kesadaran sosial atas kesejahteraan hidup petani. Untuk teknologi, pemanfaatan IoT pertanian, mobile application, vintage payment gateway, dan manajemen logistik rantai dingin. Lalu selanjutnya adalah lingkungan, ancaman perubahan iklim ekstrim, pada hasil panen dan urgensi penerapan strategi bisnis hijau atau zero waste. Lalu selanjutnya adalah ekonomi, fluktuasi nilai tukar kurs, dan peningkatan daya beli konsumen luar negeri terhadap hasil tani organik premium. Lalu untuk hukumnya adalah kepatuhan sertifikat mutu internasional BPOM atau USDA Organic dan Undang-Undang Perlindungan Data Privacy Digital. Selanjutnya adalah Five Force Porter. Di sini ada 5 kekuatan industri. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau new entrant yang merupakan di tingkat tinggi. Untuk penjelasannya adalah dari teknologi pembuatan aplikasi marketplace tergolong rendah, sehingga memicu banyaknya startup agritech baru yang bermunculan. Lalu selanjutnya adalah daya tawar atau pemasok supply power, itu tingkatnya sedang. Penjelasannya, petani merupakan pemasok utama. Daya tawar meningkat jika petani bergabung dalam koperasi atau menawarkan komoditas yang unik. Lalu kekuatan industri selanjutnya adalah daya tawar pembeli, buyer power, itu berada di tingkat tinggi. Pembeli memiliki banyak pilihan platform dan sangat sensitif terhadap harga, kualitas, serta biaya logistik. Untuk selanjutnya adalah ancaman produk substitusi. Di sini berada di tingkat sedang. Keberadaan tengkulak konvensional atau offline dan pasar induk tradisional masih mendominasi ekosistem perdagangan pertanian. Lalu untuk tingkat persaingan, rivalry itu berada di tingkat yang cukup tinggi karena persaingan sangat ketat antar platform yang sudah mapan seperti Sayurbox,
dan Tanihu, sehingga memicu perang subsidi logistik dan promosi. Lalu selanjutnya adalah analisis internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, secara internal AgroConnect memiliki keunggulan berupa teknologi digital, marketplace, pertanian, dan sistem analisis. Data yang mampu meningkatkan efisiensi perdagangan hasil panen, namun perusahaan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya brand awareness dan kebutuhan investasi teknologi yang benar. Dari sisi eksternalnya, peluang berasal dari meningkatnya digitalisasi pertanian, sedangkan ancaman utama berasal dari kompetitor dan perubahan regulasi. Lalu selanjutnya adalah matriks IFE dan EFE. Hasil analisis IFE menunjukkan bahwa AgroConnect memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahannya, terutama pada inovasi teknologi dan layanan digital. Untuk analisis EFE menunjukkan bahwa perusahaan berada pada lingkungan yang memiliki peluang pertumbuhan tinggi, meskipun tetap harus mampu mengantisipasi persaingan dan perubahan kebijakan di sektor pertanian. Untuk selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, kekuatan. Kekuatan kami berada di teknologi digital, marketplace pertanian, transparansi harga, dan analisis harga. Untuk weakness atau kelemahan, brand kami masih baru, model pengembangan besar, dan edukasi pengguna. Lalu kesempatannya, opportunities adalah pertumbuhan agritech, dukungan pemerintah, dan pasar ekspor. Lalu untuk threats adalah kompetitor, regulasi, dan perubahan pasar. Untuk selanjutnya adalah strategi dari SWOT. Untuk SO strategi adalah memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar ekspor dan mengembangkan layanan digital berbasis AI. Untuk WO strategi, melakukan edukasi digital kepada petani, membangun kemitraan dengan koperasi dan pemerintah. Untuk ST strategi, meningkatkan kualitas layanan agar unggul dari kompetitor, dan memperkuat keamanan dan transparansi transaksi. Untuk WT strategi adalah efisiensi biaya operasional, pengembangan sistem secara bertahap sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya adalah generic strategi Porter. Strategi focus differentiation yaitu berfokus pada segmen petani kecil dan menengah dengan menawarkan layanan yang berbeda dari marketplace umum. Keunggulan tersebut diwujudkan melalui transparansi harga, analisis data pertanian, akses pasar ekspor, serta sistem distribusi yang lebih efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pengguna. Lalu untuk selanjutnya adalah unsolved matrix. Yang pertama adalah market penetration. Target kami adalah petani yang sudah melek dengan digital, meningkatkan transaksi pada jaringan petani yang sudah menggunakan platform. Tapi upaya ini dinilai kurang ekspensif untuk tahap awal. Lalu ada product development. Di inovasi platform ada asisten ahli tani, agro AI advisor gratis, lalu sertifikasi reputasi panen digital petani DigiPass, lalu ada supply chain traceability berbasis blockchain, lalu ada market development. Fokus utamanya ada di satu, targetnya adalah petani pedesaan atau pelosok tradisional yang belum menggunakan platform digital. Di sini untuk menjangkau segmen baru yang belum tersentuh, mengedukasi pengguna platform digital, membuka pasar ekspor regional ASEAN baru. Lalu yang terakhir adalah diversification atau rencana jangka panjang, ekspansi keluar sektor agritech seperti peluncuran brokered carbon credit, pertanian internasional, agro carbon credit. Strategi ini diversifikasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah Blue Ocean Strategy. Kerangka kerja ERCC yaitu Eliminate, Reduce, Raise, dan Create untuk modernisasi pertanian.
Yang pertama adalah eliminate atau eliminasi, yaitu menghilangkan peran tengkulak konvensional atau middleman monopol yang sering mempermainkan harga jual panen petani secara sepihak dan tidak adil. Lalu ada rise, meningkatkan pendapatan bersih petani, pemahaman standar ekspor global produk, kecepatan transaksi ekspor-impor, dan pelacakan logistik. Lalu selanjutnya adalah reduce atau kurangi, yaitu mengurangi kompleksitas birokrasi perizinan ekspor, memotong margin logistik, pengapalan yang ketergantungan dokumentasi fisik kertas. Lalu yang terakhir ada create atau ciptakan, yaitu menciptakan asisten pintar AI petani gratis atau petani DigiPass, rekam reputasi kredit vintage, serta social commerce agri berbasis live streaming. Tujuan strategis untuk 3 tahun, yaitu pada tahun pertama ada 5.000 petani bergabung, lalu implementasi marketplace nasional. Untuk tahun kedua, integrasi AI dan analisis pasar, lalu kerjasama dengan eksportir nasional. Dan untuk tahun ketiga adalah menjadi platform agritech berskala internasional, meningkatkan nilai ekspor produk pertanian Indonesia, membangun ekosistem digital pertanian yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya adalah KPI. Di sini ada sasaran kami, yaitu jumlah pengguna. Untuk KPI-nya adalah pertumbuhan petani yang terdaftar. Lalu ada penjualan, KPI-nya nilai transaksi. Lalu untuk selanjutnya adalah KPI. Sasaran kami adalah jumlah pengguna dengan KPI pertumbuhan petani terdaftar, lalu penjualan dengan nilai transaksi, ekspor dengan jumlah mitra ekspor, kepuasan pengguna, customer satisfaction, lalu inovasi adalah jumlah fitur baru. Lalu untuk selanjutnya adalah roadmap implementasi, yaitu kategori strategis di platform. Pada tahun pertama adalah peluncuran platform, dan tahun kedua adalah perluasan pasar nasional, dan tahun ketiga adalah ekspansi pasar internasional. Lalu akuisisi pengguna. Pada tahun pertama akuisisi petani dan pembeli, tahun kedua pengembangan fitur AI, dan tahun ketiga adalah implementasi petani DigiPass. Lalu kemitraan dan operasional. Tahun pertama ada kerjasama dengan koperasi, tahun kedua sistem pelacakan distribusi, tahun ketiga social commerce agri. Lalu produk teknologi. Marketplace tahun pertama adalah marketplace dan harga real time. Tahun kedua adalah kemitraan eksportir. Lalu pada tahun ketiga optimalisasi ekosistem digital. Lalu ada bisnis pertumbuhan. Pada tahun pertama adalah validasi model bisnis. Pada tahun kedua adalah peningkatan transaksi. Dan pada tahun ketiga adalah penguatan posisi sebagai platform agritech. Lalu untuk selanjutnya, bagian kesimpulan. AgroConnect menerapkan strategi focus differentiation untuk melayani segmen petani dengan solusi digital yang unik. Strategi market development dan product development digunakan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan inovasi layanan. Melalui Blue Ocean Strategi, AgroConnect membangun ekosistem pertanian digital yang terintegritas dan berbasis teknologi. Lalu implementasi strategi tersebut diharap mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas akses pasar global, dan memperkuat daya saing produk pertanian Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Di sini adalah mata kuliah manajemen strategi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.